Kadang sukses itu lucu. Kita hanya perlu melakukan apa yang berhasil dan tidak melakukan apa yang tidak berhasil. Permasalahannya kita nggak tahu apa yang akan berhasil dan apa yang akan tidak berhasil. Ujung-ujungnya kita harus mencoba dan terus mencoba sampai nanti ketemu satu atau dua hal yang berhasil. Dan hari ini saya mau cerita sedikit pengalaman saya tentang tidak mencoba sesuatu yang berhasil. Sampai akhirnya saya mencoba ulang yang berhasil dan ternyata ya apa yang berhasil itu ternyata memang benar-benar berhasil. Cuma saya aja yang kurang melakukan itu secara terus-menerus. Jadi kalau kalian tahu beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, saya tuh lagi baru aja memulai akun baru di Threads. Judulnya adalah bisnis bersama Tuhan. Awalnya pengen bisnis bareng Tuhan, tapi karena username udah kepake, jadi ya kita ganti jadi bisnis bersama Tuhan. Dan lucunya awal-awal sebulan pertama yang nggak punya ekspektasi gitu, yang tiap hari konsisten lakuin konten gitu ya, kirim video, terus kan videonya juga bareng sama yang challenge 90 hari jadi business coach. Itu saya masukin juga ke dalam bisnis bersama Tuhan, dan ya yang follow cuma 80 orang. Pas yang follow cuma 80 orang, saya ketemu satu post di luar negeri yang saya rasa postnya bagus nih. Coba di copy formatnya, kata-katanya diganti gitu. Saya copy formatnya, kata-katanya diganti. Dengan pikiran saya adalah, Tuhan, saya pengen dapat follower 100 biar bisa lihat insight-nya Threads. Saya lakuin, saya follow, saya ikutin formatnya dia, terus berhasil. Tiba-tiba naik tuh, kontennya naik, yang lihat sampai 15.000 kalau nggak salah. Terus yang follow banyak 200. Terus akhirnya berhenti di 280. Berhenti di situ. Habis itu ya udah, akun saya lumayan naik tuh. Beberapa kali posting, ada yang view-nya dapat 10.000, ada yang 8.000 gitu. 3-4 kali posting. Jadi selama 1 minggu itu benar-benar minggu cukup panen. Sampai puji Tuhan dapat kalau nggak salah 800 dulu. 800, habis itu mentok. 800 pelan tuh naiknya tuh. 900 ke 1000 tuh pelan. Butuh sebulanan waktunya. Akhirnya saya coba lagi gitu. Konten yang tadi berhasil tuh, konten yang saya contek itu, saya ambil lagi formatnya, saya apply lagi. Tapi sayangnya tidak sebaik yang sebelumnya. Cuma dapat 40 follower. Tapi itu sebenarnya udah termasuk menang, karena saya nggak punya data gitu. Saya cuma berpaku sama sebelumnya saya bisa dapatnya kasarnya dari 80 ke 200, 80 kan 200 follower gitu. Berarti standar saya untuk berhasil adalah 200 follower ini berhasil nih gitu. Berarti kontennya viral kasarnya. Dan pas dapat 40 itu mungkin saya kurang bersyukur juga gitu ya. Saya ngerasa ya ternyata cuma sekali kena doang tuh kontennya, seperti itu. Akhirnya pelan-pelan saya terus konten aja, bikin coba pakai konten series, challenge 31 hari Amsal segala macem. Itu pelan banget naik. Tapi memang saya udah ngitung gitu. Oke, sekarang saya udah 1400, 1500, pelan-pelan tuh. Pelan-pelan. Kayak ya sebenarnya kalau dibilang pelan juga sih, puji Tuhan nggak pelan-pelan juga gitu ya. Karena buat orang-orang lain dapetin follower kayak saya ya butuhnya berkali-kali lipat lebih lama daripada saya gitu. Saya 5 bulan itu saya 1.700. 5 bulanan saya 1.700. Lumayan banget gitu.
Dan seminggu yang lalu saya lagi nonton salah satu podcast yang biasa saya suka nonton lah. Terus dia ngingetin gitu, kebanyakan orang mau sukses tapi nggak pengen melakukan hal yang membuat mereka sukses terus menerus. Di situ saya kayak, ya juga ya. Kenapa saya selalu mencari hal yang baru, yang belum tentu berhasil, tapi nggak ngulang apa yang udah berhasil. Jadi saya di situ kayak, iya juga ya. Harusnya saya coba aja lagi. Akhirnya saya inget lagi konten yang saya contek tadi gitu. Jadi saya jujur-jujur ya, memang formatnya saya contek gitu. Formatnya saya contek tiplek gitu. Rumusannya, kata-katanya saya ganti. Jadi waktu itu benar-benar ATM banget deh, sama tiru modifikasi sedikit gitu. Dan saya coba lagi. Kali ini saya plek-ketiplek sama konten yang sempat viral dapat 200 follower itu. Jadi saya copy semuanya, saya nggak ganti satupun katanya karena udah pakai kata-kata saya gitu ya. Saya posting lagi, saya nggak nganggap apapun. Tahu-tahu postingan itulah yang membawa saya tembus sampai sekarang udah 2000 follower. Kadang kita cuma perlu melakukan apa yang berhasil berulang-ulang. Udah simple kayak gitu aja. Cuma keseringannya kita tuh kayak gimana ya, nggak ada gairahnya gitu untuk ngulang hal yang sama terus menerus gitu. Padahal ya analoginya gitu ya, perumpamaannya nih, kalau misalnya kita mau potong pohon, terus ada satu tebasan yang memang bagus banget gitu ya. Kalau yang lain biasa nebasnya cuma setengah senti, tebasan ini bisa 3 atau 4 senti gitu ya. Kalau kita mau lebih cepat nyampe dan kita lebih cepat nebang pohon kita, ya otomatis kita akan terus-terusan lakukan tebasan yang menghasilkan 3 atau 4 cm itu. Sayangnya kita kurang disiplin. Saya terutama ya, seringkali kita kurang disiplin untuk melakukan hal yang berhasil berulang kali. Dan saya mau ngingetin bahwa disiplin dan melakukan hal yang berhasil secara konsisten inilah yang membuat orang yang berhasil jadi lebih berhasil daripada mereka yang sudah pernah berhasil tapi tidak melakukannya secara konsisten. Ujung-ujungnya ya memang ini sesuatu yang saya juga masih terus belajar. Tapi semua orang yang sukses yang saya tahu, mereka ada 1 atau 2 hal yang secara konsisten mereka lakukan berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan yang kadang kita lihatnya bahwa wah, kok bisa ya dia semalam aja sukses. Padahal there's no overnight success. There's only overnight accomplishment. Pencapaian yang semalam itu memang ada, tapi sukses itu sifatnya adalah setiap hari. Jadi seperti yang saya selalu bilang di konten saya di Bisnis Bersama Tuhan, semoga video ini membantu. Let's grow together and let's walk with God one step each day. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.